kita akan memulai ibadah persekutuan tahunan kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, ada baiknya teman-teman untuk mengambil saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars BT sambil bangkit berdiri. Dari kita bakti pertama, Pujilah Sang Pencipta bait yang pertama. Ya Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dari hari ke hari Bapa hingga hari ini ya Bapa. Ya Bapa, kini kami ya Bapa, anak-anak-Mu telah datang Bapa, ingin memuji muliakan nama-Mu Bapa, kiranya Engkau urapi hati kami, Engkau bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, kiranya ibadah kami ini dapat berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Kita akan masuk dalam Mazmur. Pembacaan Mazmur kita terambil dari Mazmur 145 ayat yang ke-18. Seperti biasa, masih tetap berdiri, kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur 145 ayat yang ke-18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya adalah kesetiaan. Silakan duduk, kita akan masuk dalam firman yang akan dibawakan oleh Kak Cece. Shalom teman-teman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita siapkan dulu bahan bacaan kita hari ini yang terambil dari Ibrani 11 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Sebelum kita memulai firman kita hari ini, teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat dan lawatan kasih-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami masih bisa
melakukan setiap aktivitas kami, dan berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkati segala sesuatunya, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan ya Tuhan dapat menjadi pembelajaran bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa, amin. Baiklah teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca Ibrani 11 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7 secara bersamaan. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Teman-teman, tema ibadah kita pada hari ini adalah sola fide, yang artinya hanya karena iman. Kita akan membicarakan tentang iman, teman-teman. Nah, di sini seperti yang sudah kita baca di Ibrani 11 ayatnya yang pertama, itu sudah memberi pengertian tentang iman itu sendiri. Di sini dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita harus sama-sama mengerti, teman-teman, bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan kepada Tuhan. Nah, artinya sesuatu yang kita harapkan itu kan bisa jadi merupakan hal yang tidak bisa kita lihat atau kita buktikan saat ini. Namun, jika kita tetap mengharapkan hal itu adalah tindakan dari iman sendiri. Nah, kalau tadi kita membicarakan tentang definisi dari iman di ayat yang pertama, di ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, di situ kita bisa melihat contoh dari iman tersendiri. Nah, contohnya di situ yang harus kita lihat adalah seperti di alam semesta ini, teman-teman. Kita tahu bahwa alam semesta ini adalah Allah yang menciptakan, ya teman-teman. Walaupun sesungguhnya kita tuh nggak pernah melihat gimana terjadinya alam semesta itu gitu, terciptanya alam semesta itu kita nggak tahu gimana terjadinya. Tetapi kita mengimani bahwa ya Tuhan kita Yesus Kristus lah yang menciptakan alam semesta ini. Nah, di ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ketujuh, di situ kita bisa melihat tokoh-tokoh dari iman, tokoh-tokoh yang melakukan tindakan iman. Nah, di situ kita bisa melihat jawaban dari pertanyaan orang Ibrani tentang nasib tokoh-tokoh iman, yaitu Allah memperhitungkan iman yang terbukti dari tindakan sebagai alasan untuk menyelamatkan, sekalipun mereka tidak mengenal Yesus sama sekali, teman-teman. Nah, di sini yang ingin disampaikan adalah
atau yang ditekankan dari firman ini adalah kita beriman kepada Tuhan enggak cuman di mulut aja teman-teman, tapi kita harus bertindak. Jangan cuman bilang ya saya beriman, saya mengimani bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan saya, tetapi dari tindakan kita sendiri kita tidak melakukan ketaatan dalam kehidupan kita. Iman kepada Tuhan kita itu kita membutuhkan tindakan teman-teman. Nah, tindakannya seperti apa? Di sini Tuhan mau kita taat menjalani setiap perintah Tuhan. Nah, seperti apa taatnya? Seperti kalau misalnya kita menjalani kehidupan kita, ada masalah atau segala macam, kita mengandalkan Tuhan dalam menyelesaikan masalahnya, bukan mengandalkan diri kita sendiri. Nah, di sini Tuhan mau kita mewujud nyatakan apa yang kita imani selama ini, teman-teman. Selama ini kita datang ke kita mengikuti ibadah PT gitu kan. Kita mengikuti ibadah PT, mendengarkan firman Tuhan, tapi setelah kita pulang dari ibadah itu, apakah ada tindakan kita dari apa yang kita dengar di ibadah PT itu? Nah, Tuhan mau dari segala sesuatu yang sudah Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan di setiap hari Minggu, Tuhan mau kita bertindak, teman-teman. Kita menjadi terang dan garam. Nah, teman-teman, kita harus bisa membedakan apakah itu iman dan apakah itu nekat. Kenapa kok tiba-tiba kita harus membedakan mana itu iman, mana itu nekat? Karena kadang-kadang kita melakukan segala sesuatu, kita mengandalkan diri kita aja. Kita nggak dulu konfirmasi dulu sama Tuhan, kita nggak komunikasi dulu sama Tuhan, berdoa dulu sama Tuhan tuh kita nggak lakukan. Misalnya waktu kita pengen dapat nilai yang besar, kita mati-matian belajar, teman-teman, tapi kita nggak mengandalkan Tuhan gitu. Dalam kita mau belajar, kita nggak berdoa dulu, atau sebelum kita ujian juga kita nggak berdoa dulu. Terus itu berarti kita melakukan hal nekat ya kan, teman-teman, menjalankan sesuatu dengan kehendak kita sendiri, kehendak manusia kita. Sedangkan seperti sebelum-sebelumnya kita membicarakan tentang hikmat Tuhan dan hikmat manusia. Nah, nekat itu tersendiri itu adalah masuk ke golongan hikmat manusia. Kak, tapi kalau misalnya kadang-kadang kan kita harus melakukan sesuatu itu harus nekat dulu. Iya, teman-teman. Kadang ada beberapa hal yang kita harus lakuin dengan nekat dan hasilnya bagus gitu. Tapi kan nggak semuanya hal yang kita lakukan dengan nekat itu bisa menghasilkan hal yang baik, teman-teman. Nah, kalau kita tidak mengimani segala sesuatunya dari hal yang nekat itu tadi, misalnya hasilnya buruk nih, hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi kita, jadi kita kecewa, teman-teman. Nah, kenapa kita bisa kecewa? Karena itu tadi, dari awal kita tidak mengandalkan Tuhan, kita hanya mengandalkan diri kita sendiri dan merasa kalau diri kita sendiri ini mampu untuk menjalani apa yang ingin kita capai, teman-teman. Nah, di sini KCC mau memberikan perbedaan supaya teman-teman kita lebih paham lagi. Di sini iman itu lahir dari pemahaman dan keyakinan kita terhadap Allah, bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Nah, seperti yang KCC tadi sudah sampaikan, bahwa sebelum melakukan segala sesuatu ada baiknya kita ngadu dulu nih sama Tuhan gitu. Kita ngobrol dulu nih sama Tuhan gitu, minta pertolongan sama Tuhan sebelum kita menjalani setiap aktivitas kita ataupun menghadapi setiap masalah yang ada di depan kita. Nah, kalau nekat, ya itu tadi, nekat lahir dari ketidakmampuan kita mengendalikan keinginan ataupun dalam keadaan panik. Udah deh, nekat aja gitu. Jadi udah nggak mikirin lagi apa resikonya, kita udah nggak mikirin lagi baik atau buruknya nanti yang terjadi, jadi langsung terabas aja gitu, teman-teman. Nah, iman itu tadi adalah hikmat dari Tuhan, sedangkan nekat itu adalah hikmat kita sebagai manusia, keinginan daging kita, teman-teman. Nah, di sini yang bisa kita ambil adalah kita harus percaya, teman-teman. Dengan iman, segala sesuatu yang kita anggap enggak mungkin, itu bisa jadi mungkin bagi Tuhan, teman-teman. Jadi, mari kita sama-sama membangun hati kita, membuka hati kita untuk Tuhan, terus melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, supaya jalan kita juga
lebih baik, lebih damai, lebih tentram teman-teman, supaya kita bisa menghindari segala keputusasaan dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Sekian firman Tuhan hari ini teman-teman, semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Shalom. Baiklah teman-teman, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Terima kasih kepada Kak Cece yang telah memberitakan firman Tuhan hari ini. Kita akan masuk dalam respon firman. Nyanyian respon firman terambil dari Gita Bakti 114 di Setiap Janjiku. Nyanyian amanat keputusan terambil dari Judul Jumat 406, ya Tuhan bimbing aku. Maka terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.